Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Igede Margoniasa MPD serta Profesor Dr. Nyoman Dantes. Perkenalkan, nama saya Niluh Sindirela dengan NIM 2429041028 dari kelas F jurusan Pendas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Web Google Site berbasis literasi pada muatan IPAS untuk meningkatkan hasil belajar kelas 5 sekolah dasar. Adapun latar belakang pada proposal tesis saya, yang pertama literasi. Literasi tidak hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga meliputi kemampuan menganalisis, mengkritisi, dan menggunakan informasi untuk memecahkan permasalahan. 6 literasi dasar yang penting untuk dikuasai yaitu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, serta literasi budaya dan kewarganegaraan. Di antara 6 literasi tersebut, literasi sains dan literasi digital menjadi komponen penting yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS di sekolah dasar. Lanjutannya ada pendidikan. Kemampuan literasi sains peserta didik Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2018, Indonesia berada pada peringkat 71 dari 79 negara dalam kategori kinerja sains atau UANS 2019. Kemudian, dari hasil wawancara, berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SD nomor 12 Kio, ditemukan bahwa hasil belajar IPAS peserta didik kelas 5 masih belum optimal. Dari data nilai sumatif harian IPAS kelas 5 2023-2024, menunjukkan bahwa hanya 43% yang berhasil mencapai kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran atau KKTP, sedangkan 57% lainnya belum mencapai KKM. Data tersebut mengindikasikan adanya permasalahan dalam proses pembelajaran IPAS, khususnya di sekolah dasar. Kemudian dibantulah dengan media pembelajaran. Kegiatan pembelajaran akan lebih menarik jika didukung dengan pemanfaatan media pembelajaran yang tepat. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di era perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini, guru dituntut melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan sebuah teknologi digital sebagai media pembelajaran. Pada kenyataannya, berdasarkan observasi yang dilakukan, peneliti di sekolah, guru masih melaksanakan pembelajaran secara konvensional dan menggunakan media pembelajaran yang kurang interaktif. Selanjutnya, mengenai prestasi belajar IPAS, berbagai permasalahan tersebut berdampak pada prestasi belajar peserta didik. Berdasarkan hasil observasi, diketahui prestasi belajar pada pelajaran IPAS peserta didik masih tergolong sangat rendah. Selanjutnya, ada pun rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana rancang bangun atau prototipe media pembelajaran web Google Site berbasis literasi pada muatan IPAS untuk meningkatkan hasil belajar kelas 5 sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana validitas materi serta media pembelajaran web Google Site berbasis literasi pada muatan IPAS untuk meningkatkan hasil belajar kelas 5 sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana kepraktisan media pembelajaran web Google Site berbasis literasi pada muatan IPAS untuk meningkatkan hasil belajar kelas 5 sekolah dasar. Yang keempat, bagaimana efektivitas media pembelajaran web Google Site berbasis literasi pada muatan IPAS untuk meningkatkan hasil belajar kelas 5 sekolah dasar. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian pada proposal tesis saya. Yang pertama, untuk menghasilkan rancang bangun atau prototipe media pembelajaran web Google Site berbasis literasi pada muatan IPAS untuk hasil belajar kelas 5 sekolah dasar. Yang kedua, untuk menganalisis serta mendeskripsikan validasi materi serta media pembelajaran web Google Site berbasis literasi pada muatan IPAS untuk hasil belajar kelas 5 sekolah dasar. Yang ketiga, untuk menganalisis serta mendeskripsikan kepraktisan media pembelajaran web Google Site berbasis literasi pada muatan IPAS untuk hasil belajar kelas 5 sekolah dasar. Yang keempat, untuk menganalisis serta menemukan efektivitas media pembelajaran web Google Site berbasis literasi pada muatan IPAS untuk meningkatkan hasil belajar kelas 5 sekolah dasar. Manfaat meneliti. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini memberikan sumbangsi serta memperkaya dan memperluas wawasan literatur di bidang ilmu pendidikan, khususnya di sekolah dasar yang berhubungan dengan media pembelajaran web Google Site berbasis literasi pada muatan IPAS untuk meningkatkan hasil belajar kelas 5 sekolah dasar. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, peningkatan minat dan prestasi belajar peserta didik. Yang kedua, memudahkan guru dalam penyampaian materi pelajaran dan membuat proses pembelajaran lebih menantang dan menarik. Yang ketiga, bagi kepala sekolah sebagai alternatif kebijakan sekolah dalam memotivasi guru-guru untuk menggunakan web Google Site. Yang keempat, bagi peneliti lain dapat memberikan motivasi dan referensi untuk mengembangkan media pembelajaran yang lebih inovatif dan sesuai dengan karakteristik siswa di sekolah dasar.
Selanjutnya, saya akan memaparkan kajian teori. Yang pertama, web Google Site. Website seringkali dijadikan sebagai media pembelajaran untuk mempermudah guru dalam menyajikan materi pembelajaran. Website pembelajaran adalah suatu bahan ajar yang mampu menunjang proses pembelajaran melalui tahap pengoperasian perangkat lunak yang berbasis web. Yang kedua, IPAS. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang makhluk hidup dan benda mati di alam semesta serta interaksinya dan mengkaji kehidupan manusia sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, literasi. Bahwa literasi merupakan kemampuan awal berupa membaca dan menulis yang perlu dipelajari oleh anak. Pada pesatnya perkembangan teknologi masa kini dibutuhkan literasi digital yang mampu menunjang kebutuhan belajar peserta didik. Selanjutnya, karakteristik peserta didik kelas 5. Pada umumnya, peserta didik kelas 5 berada pada usia 10 sampai 11 tahun. Peserta didik kelas 5 ini berada pada fase operasional konkret, di mana peserta didik telah menggunakan logika yang memadai. Selanjutnya, prestasi belajar. Hasil belajar adalah hasil yang telah dicapai siswa dari kegiatan belajar dalam bentuk skor atau nilai dalam kurun waktu tertentu. Prestasi belajar pada umumnya berkenaan dengan aspek pengetahuan. Selanjutnya, saya akan memaparkan penelitian yang relevan. Yang pertama, dari Pratama dan Suryanto pada tahun 2021 dengan judul Efektivitas Pembelajaran Daring Berbasis Google Site pada mata pelajaran Algoritma dan Pemrograman. Yang kedua dari Nur Hasanah, yaitu yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Web Menggunakan Google Site untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa. Yang ketiga, ada Supriyadi yang berjudul Pengembangan e-modul berbasis Google Site pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Yang keempat, dari Hermanto dengan judul Implementasi Google Site sebagai media pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, ada dari Kurniawan dengan judul Pemampatan Google Site dalam pengembangan web pembelajaran di SMK Negeri 1 Magelang. Selanjutnya, dari Hidayah, yaitu yang berjudul Web Pembelajaran, pengembangan web pembelajaran matematika berbasis Google Site untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya ada dari Sunarno dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Digital Berbasis Web Menggunakan Google Site pada mata pelajaran fisika. Selanjutnya dari Ahmad dan Nugroho dengan judul Pengembangan Web Site Pembelajaran dengan Google Site untuk peningkatan kompetensi siswa SMK. Selanjutnya ada dari Marsono dengan judul Pemampatan Google Site berbasis portofolio dalam pembelajaran praktikum di perguruan tinggi. Yang terakhir ada dari Hartanto dengan judul Efektivitas Penggunaan Google Site dalam Pengembangan Web Administrasi Sekolah. Nah, adapun rangkumannya adalah pemanfaatan media pembelajaran yang melibatkan teknologi digital menyajikan pengaruh positif dan signifikan dalam proses belajar. Peneliti ini akan mengembangkan pembelajaran web Google Site berbasis literasi pada muatan IPAS untuk meningkatkan hasil belajar kelas 5 sekolah dasar. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Dalam proposal penelitian saya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan model pembelajaran berbasis teknologi yang lebih efektif dan efisien untuk peningkatan pemahaman serta hasil belajar peserta didik. Penggunaan pengembangan media pembelajaran web Google Site berbasis literasi sebagai media pembelajaran dalam materi interaksi manusia dengan lingkungannya pada mata pelajaran IPAS, khususnya pada siswa kelas 5, dapat menjadi solusi inovatif untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam pembelajaran konvensional. Yang selanjutnya ada pun metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan dalam proposal saya ini yaitu jenis penelitian pengembangan research and development atau R&D. Adapun model penelitiannya yaitu TAPEDI dengan analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Adapun subjek penelitiannya, subjeknya peserta didik kelas 5, khususnya di SD nomor 12 Kio, yaitu berjumlah sebanyak 32 siswa. Dari model penelitian saya ini, saya akan menjelaskan mulai dari analisis. Yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, analisis konten. Yang ketiga, analisis tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada desain. Yang pertama, menentukan software. Yang kedua, membuat flowchart. Yang ketiga, membuat storyboard. Yang keempat, membuat desain media web Google Site. Yang ketiga, ada pengembangan. Di sini, yang pertama, mengembangkan media awal. Selanjutnya, melaksanakan uji coba produk. Yang ketiga, membuat soal sesuai kisi-kisi. Yang keempat, membuat kualitas soal. Adapun yang kelima yaitu implementation. Yang pertama, uji coba terbatas. Yang kedua, menguji kepraktisan. Yang ketiga, uji efektivitas dianalisis melalui uji Wilson. Nah, dari model penelitian yang keempat ini, dari model keempat ini akan dievaluasi.
Yang selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi, yang kedua, angket, dan yang ketiga, tes. Analisis datanya, adapun uji kualitas media. Di sini akan menghitung rata-rata hasil instrumen LORI. Yang kedua, uji perorangan, pengamatan dengan cognitive Waltron. Yang ketiga, uji kelompok kecil dengan pengamatan pendekatan heuristik. Selanjutnya, uji kepraktisan memberikan angket user experience questionnaire atau UEQ. Yang selanjutnya, uji efektivitas. Hasil pretest dan posttest dianalisis dengan uji T, one group design dan menghitung one gain. Sekian presentasi proposal tesis dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau perkataan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.